Salam NKRI, NKRI, NKRI Merdeka. Sofyan Djim Mamesah mantan Wakil MKGR era 86-89 sekaligus narasumber, korban dan pemilik tanah seluas 70-116 hektar di Gunung Gelis, murni dari hasil belanja kepada orang dan sah tanah milik sesuai bukti Girik 72-73, Warkah 72-73, IPEDA dan lain-lain, serta telah direkomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267 DN 00 tanggal 1 Juli tahun 2023. Belum pernah dijual belikan, tidak pernah digadaikan, dan pemilik tidak pernah menerima ganti kerugian dari pihak PT-PT manapun. Dan untuk lebih jelas dapat menghubungi Sofyan Djim Mamesah, telepon dan WA nomor 0823 158000800. Sofyan Djim Mamesah pahlawan P4, pembela kebenaran tanpa pamrih dan berbalas jasa, pemegang kunci kotak Pandora, dari semua bukti dan fakta tentang tindak kejahatan Muljadi Budiman CS beserta putranya Agung Budiman Kencana dan Pemkab Bogor. Sofyan Djim Mamesah adalah sosok inspirasi tanpa mengenal lelah bersama cuitan netizen dan warga korban 4 desa, dari Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis, serta dari empati publik se-Indonesia, seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia terus menyuarakan keras kepada APH bersih untuk turun, segera keluarkan surat penangkapan, dan lakukan penangkapan terhadap aktor utama dan seluruh aktor intelektual, gembong kejahatan yang terlibat mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis. Semua pelaku adalah para perusak kedaulatan NKRI, penghisap darah rakyat, pejabat berkelas, bertitel, bergaji dari uang rakyatnya tanpa moral melakukan tindak kejahatan hanya demi harta kekayaan semata. Menjual beli, lobi-lobi, mengatur sampai semua aktor bertekuk lutut oleh pelaku Muljadi Budiman. Tangkap semua aktor yang foto dan wajah serta data identitasnya telah terpampang jelas di berbagai media, dan semua bukti lengkap ada pada Sofyan Djim Mamesah. Berawal dari munculnya niatan warga 4 desa pemilik sah tanah yang menjual tanahnya kepada PT, lalu mereka sempat menerima tanda jadi 10% dan setelah sekian lama warga menanti pelunasan yang 90%-nya, warga diberi arahan sesat untuk melaporkan ke pengadilan dan secara mengejutkan tanah-tanah warga dimunculkan surat HPL. HPL yang telah dibuat oleh Oknum Sekda Burhanuddin melalui Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor yang secara de facto mereka telah menjalin kerjasama yang menyesatkan tersebut. Muljadi Budiman 9 naga itu diuntungkan, dan hal itu sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Mereka melakukan kerjasama lakukan tindak kejahatan merampas tanah-tanah rakyat selama berpuluh-puluh tahun. Para pelaku mafia tanah, mafia hukum, kerap melakukan lobi-lobi tertutup antara Muljadi Budiman CS dengan para ASN Pemkab Bogor, bersama para pejabat setempat seperti Oknum Kades, Oknum RT, RW di Jalan Pramuka. Dan saat ini seluruh RT, RW yang terlibat, Lukas, Koswara dan Bambang menjadi DPO APH Pusat atas keterlibatannya dengan Agung Budiman Kencana. Oknum mantan Sekda Burhanuddin berserta para anak buahnya adalah penerima estafet peralihan oknum mantan bupati dalam melakukan tindak kejahatan merampas tanah-tanah rakyatnya sendiri. Banyaknya korban dari warga pemilik sah tanah di Gunung Gelis dan sekitarnya yang menjadi korban mafia tanah, mafia hukum, selama puluhan tahun lamanya. Korbannya itu bahkan bukan saja tanah milik perorangan, milik warga Gunung Gelis, bahkan tanah milik Pemda saja bisa beralih kepemilikannya. Tanah Pemda disulap menjadi milik PT-PT penggarap berdasi, khususnya PT Imora Motor Honda milik Muljadi Budiman 9 naga, yang pelaku tersebut adalah direkturnya dan sekarang telah dialihkan kepada anaknya, Agung Budiman Kencana. Anak Muljadi Budiman pemilik PT MCI, PT KJA Golf dan PT KAAA Abal-Abal terus melakukan praktek jahatnya dari semasa kepemimpinan Presiden SBY, hingga saat ini di masa jabatan Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi berakhir. Mereka terus berkhianat dan mengelabui negara, pelaku terus melakukan perampasan kepada rakyat Indonesia dengan cara melalui tangan Pemda. Pelaku terus melakukan pelecehan,
menjelek-jelekan, mengadu domba, membuat perpecahan sebagaimana itu adalah unsur komunis memecah belah rakyat agar membenci pemerintah. Viralnya pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Jim Mamesah di awal 2021 melalui berita online, YouTube, Google dan surat kabar cetak, majalah dan tabloid dari media lokal berita dibuat hingga sampai ke mancanegara. Publik dan pemerhati dunia saat ini juga sudah mengetahui dan sekarang pemberitaan sudah memasuki episode terakhir. Karena beliau lakukan hal tersebut adalah sebagai upaya berjuang, merebut kembali hak atas tanah-tanah miliknya 116 hektar di Gunung Gelis. Tanah seluas 65 hektar di golf milik almarhum Bapak Niko F. Mamesah, terdiri dari 12 sertifikat, dan 8 sertifikat sekarang ada di PT Sumarekon Tbk oleh oknum mafia hukum pengacara Rudi Yahya Koprol Bambu Biadab, dan tanah tersebut sekarang telah diberikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris. Dan tanah seluas kurang lebih 200 hektar milik warga setempat. Sofyan Jim Mamesah terus bergerak bergerilya lakukan mengungkapan pelaku mafia tanah, mafia hukum, di Gunung Gelis dan sekitarnya, dan Sofyan Jim Mamesah melalui kerjasama dengan wartawan Indonesia Bersatu. Dan berita-berita yang dibuat telah menjadi trending topik di setiap kali naik berita. Banyaknya animo serta empati masyarakat terkait mafia tanah, mafia hukum. Pengaruh dari berita-berita yang dibuat Sofyan Jim Mamesah sangat berpengaruh sekali kepada semua warga korban dan pelaku-pelaku. Hingga banyak menyeret nama-nama besar pejabat yang ikut terlibat pada tindak kejahatan. NKRI dikoyak, ASN dicuci otak. Bukan saja pejabat setempat yang menjadi peran pendukung, banyaknya pejabat berbintang dan pejabat tinggi elit politik yang punya kepentingan, hingga para aparat ikut menjadi pelaku mafia tanah, mafia hukum, mempermainkan hukum dan keadilan, menjual beli hukum demi kejayaan dan kekayaan pribadi. Pejabat yang haus jabatan, pejabat yang silau dengan gemerlapnya harta, pangkat dan jabatannya. Terungkapnya pelaku utama, otak intelektual, sebagai penggerak dari pelaku adalah oknum mantan Bupati Bogor yang pernah 2 kali tersandung kasus korupsi. Walaupun kala itu oknum mantan bupati tengah di dalam bui, akan tetapi perannya penting di setiap aksi perampasan tetap berlangsung terus-menerus hingga sekarang. Satu contoh soal rekayasa yang terjadi di tanah milik Bapak Sofyan Jim Mamesah pada September tahun 2023, tentang perebut kekuasaan yang terjadi pada peristiwa kericuhan eksekusi yang dilakukan oleh aparat hukum, aparat pemerintah dengan sesama penegak hukum, sedangkan rakyat pemilik tanahnya, Bapak Sofyan Jim Mamesah hanya bisa menjadi saksi kebrutalan para pelaku mafia tanah, mafia hukum, oknum panitera, oknum jaksa, oknum APH yang mereka itu semua diarahkan oleh oknum preman pengacara Aziz Mahdor dan peristiwa pemandangan seperti tersebut kerap terjadi kepada para pemilik tanah lainnya. Pemilik tanah tetap bersikeras mempertahankan haknya dan para pelindung mafia tanah, mafia hukum berlaku tanpa merasa mereka memperebutkan tanah-tanah yang jelas bukan miliknya. Setega dan sesadis itukah para pengawal kebijakan dan penegak hukum kita? Mereka rela menindas rakyat, mencemari marwah penegak hukum demi membela mafia-mafia. Muljadi Budiman 9 Naga berhasil mencuci otak para ASN di Pemkab Bogor. Muljadi Budiman telah berhasil merubah pejabat menjadi penjahat. Muljadi Budiman juga telah merubah aparat menjadi keparat, masuk angin. Manusia zalim ini Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman Kencana harus mendekam lama dalam bui. Tangkap Muljadi Budiman, putranya Agung Budiman, Evelyn Bendahara, kaki tangan 9 Naga dan Raul oknum pengacara 9 Naga, preman Koprol Bambu, dan satu lagi pelaku Stephen anak dari Evelyn nenek lampir. Dan sebagai aktor pendukung dan pelengkap, oknum Kades Rudi Bebek, oknum RW Lukas, Koswara dan Bambang pelaku eksekutor di lapangan, pesuruh, pelindung Muljadi Budiman, yang kerap pasang patok dan pelang di tanah-tanah warga seenak jidatnya. Dan yang menjadi otak intelektual, aktor utama, dari produk cacat hukum selama puluhan tahun adalah oknum mantan Bupati Bogor, yang pernah tersandung 2 kali kasus korupsi, dan selanjutnya menyerahkan tugas estafetnya kepada oknum mantan Sekdakap Bogor Burhanuddin. Jelas terpampang nyata fakta, data dan nama-namanya.
Tangkap dan penjarakan semua pelaku-pelaku yang bergaya PKI ala-ala komunis kejam, bengis dan tak mengenal peri kemanusiaan terhadap semua korban yang sebetulnya korban itu adalah rakyatnya sendiri. Rakyat yang seharusnya dilindungi, dijaga dan diayomi ini malah dibantai habis-habisan. Apakah ini cerminan pejabat yang dipilih rakyat malah menjadi penghisap darah rakyatnya sendiri? Terlebih saat ini banyak dari warga korban yang tengah memperjuangkan haknya menjadi kalap, tersulut emosi, melakukan demo yang akhirnya berujung ricuh. Karena warga korban merasa putus asa, berpuluh-puluh tahun dizalimi para mafia tanah, mafia hukum. Dan info A1 di lapangan bahwa saat ini seluruh warga korban 4 desa dan sekitarnya, khususnya warga korban Jawa Barat hingga se-Indonesia, menyerukan keras kepada semua APH bersih, tangkap Muljadi Budiman 9 Naga dan putranya Agung Budiman Kencana. Mereka adalah penjahat kawakan di dalam dunia gelap mafia tanah, mafia hukum di Indonesia. Karena korban mereka itu bukan saja kami warga di Gunung Gelis akan tetapi di sebagian Indonesia, jejak digital, jejak kriminal mereka sejak lama sudah terendus dari beragam laporan kepada oknum APH masuk angin yang jelasnya selama ini melakukan backup kepada PT-PT penggarap berdasi. Tangkap dan penjarakan pelaku utama perusak kedaulatan NKRI, perusuh, pemecah belah anak bangsa, pengadu domba rakyat dengan pemerintah. Tangkap Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman Kencana. Terdengar informasi bahwa saat ini kedua pelaku ini tengah melarikan diri ke luar negeri. Maka seruan keras rakyat ini jangan disepelekan. Ketika seruan ini diabaikan maka jangan biarkan rakyat berdaulat berbalik menyerang. Kami adalah rakyat yang cinta damai, rakyat Indonesia yang menyayangi pemimpinnya, rakyat yang cinta kepada pemerintahnya. Jangan biarkan hal yang memalukan ini menjadi menutup keadilan kepada kami warga korban para mafia tanah, mafia hukum. Karena keadilan dimanapun harus ditegakkan, musnahkan seluruh angkara murka dari muka bumi pertiwi, berangus semua hingga ke akar-akarnya. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia tidak bisa diinjak-injak 9 naga komunisme yang bermodal dengkul, karena kami rakyat Indonesia tidak butuh 9 naga. Sudah saatnya rakyat Indonesia, anak bangsa tunjukkan kepada dunia, jangan jadi pecundang di negeri kita sendiri, seperti para mafia-mafia yang menjadi duri dalam dagingnya sendiri. Yang dilakukan seluruh oknum sudah tidak bisa ditolerir oleh para pemilik tanah. Mereka memiliki tanah dari warisan orang tua secara turun-temurun, ada yang asli beli girik kepada sesama warga pemilik sah. Tetapi dengan brutalnya pemilik sah tanah-tanahnya menjadi korban kebiadaban seluruh pelaku, ada beberapa warga korban meninggal dunia, dan hingga hari ini banyak yang mengalami sakit stres karena terlalu lama memikirkan nasib terzolimi para pelaku. Karena kami rakyat Indonesia, rakyat yang mempunyai pedoman P4 Pancasila dalam hidupnya. Dan kami menaruh harapan besar, bahwa masih banyak ASN pejabat yang peduli kami rakyatnya. Dan jika ada yang melihat dan tahu akan keberadaan dari Muljadi Budiman bersama anaknya Agung Budiman, tangkap, ikat borgol dan serahkan kepada APH terdekat, tapi ingat jangan gunakan kekerasan dan brutal. Kita NKRI, kita adalah rakyat Indonesia yang dari lubuk hati sanubari kita mengalir jiwa Pancasila. Kami anak bangsa, rakyat Indonesia, menyatakan sikap dari lubuk hati kami yang terdalam, kembalikan amandemen Undang-Undang Pancasila. Amanat yang dititipkan oleh para pahlawan NKRI, jangan biarkan rakyat berlarut-larut menderita. Sudah berapa kali Indonesia berganti presiden tetapi permasalahan yang krusial ini belum juga terselesaikan. Saatnya kini di kepemimpinan presiden yang baru Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran sebagai wakilnya, kita lakukan hal terbaik dalam sejarah dunia, kita berantas semua pelaku-pelaku mafia tanah, mafia hukum di seluruh NKRI. Dan saya Sofyan Jim Mamesah menyerukan kepada seluruh warga korban 4 desa untuk bersatu, bersama APH bersih, notaris bersih, dan seluruh wartawan bersih lawan kejahatan para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Pasang dan patok tanah-tanah kalian, jangan takut, kita berjuang bersama menjaga hak tanah bumi pertiwi.
Dan jika ada para pelaku datang untuk melakukan cabut patok, laporkan dan usir oknum yang mengaku-aku aparat atau apapun. Jangan takut, kita berdiri di bumi milik kita sendiri, jadi jangan takut tegas lawan mafia tanah, mafia hukum. Kita bumi hanguskan seluruh mafia tanah, mafia hukum di Indonesia, karena mereka yang telah merusak ideologi bangsa dan keutuhan Pancasila di NKRI. Mereka adalah pengkhianat rakyat, pengkhianat bangsa dan pengkhianat NKRI. Dan saya Sofyan Jim Mamesah sekali lagi menyatakan keras kepada para pelaku Muljadi Budiman dan Agung Budiman Kencana untuk menyerahkan diri dan menyelesaikan pembayaran kepada seluruh warga pemilik tanah-tanah. Di mana ada asap di situ ada api. Muljadi Budiman Sembilan Naga adalah pelaku awal, aktor utama dari anak-anak PT Ciptaan di balik PT Sumarekon Tbk. PT bermodal dengkul yang menginginkan untung segunung. Dan kami warga 4 desa korban para mafia tanah, mafia hukum, anak bangsa, rakyat Indonesia yang cinta damai, dan di dalam hati sanubari kami yang terdalam terdapat pedoman P4 Pancasila, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, atas dedikasinya telah mendukung dan mensupport kami warga korban, melalui menurukan tim 08 menjaga keamanan di tanah-tanah kami. Dan semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran diberikan kesehatan selalu. Dan semoga atas jasa Bapak Prabowo telah membantu kami akan menjadi ladang pahala seluas samudera. Karena kebahagiaan kami adalah di mana kami melihat rakyat dan pemimpinnya maju bersama. Dan kami akan mengaplikasikan kebahagiaan ini dengan mendukung semua program pemerintah yang baru menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas. Indonesia Emas, seperti lambang kejayaan negara kita di Monumen Nasional, Monas. Berdiri kokoh menjulang tinggi akan kekayaan isi bumi pertiwi Indonesia, dan kita sebagai rakyat Indonesia wajib menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kita junjung tinggi P4 Pancasila, jadikan pedoman di dalam tubuh dan sanubari kita. Karena rakyat Indonesia adalah pejuang pemberani dari dulu kala. Mari bersama-sama kita jaga stabilitas keamanan di bulan Oktober pada saat pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan Presiden yang lama kepada Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029. Dan saya Jimmy Mamesah bersama seluruh warga masyarakat 4 desa mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN bersih, wartawan Indonesia Bersatu, wartawan bersih yang bukan abal-abal, tidak masuk angin, serta Ikatan Notaris se-Jawa Barat khususnya Bogor, para pemuka agama dan tokoh agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI Bersih, Kapolri beserta anggota Polri Bersih, Kemenkopol Hukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK, kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, serta ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban, dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezaliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya, dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka!